Pernah nggak sih Anda ada di satu titik di mana rasanya semua hal datang bersamaan? Deadline kerjaan, urusan keluarga, belum lagi notifikasi yang nggak berhenti-berhenti. Kepala rasanya penuh sesak, bahu tegang, dan rasanya kayak mau lari tapi nggak tahu kemana. Pasti banyak yang relate dengan itu. Kalau Anda pernah merasakan itu, Anda sama sekali nggak sendirian. Sumber dari Kementerian Kesehatan kita di tahun 2023 menunjukkan angka yang, jujur, bikin kita berhenti sejenak. Angka yang cukup besar ya. Besar banget. Hampir 1 dari 5 orang di Indonesia, atau sekitar 54 juta jiwa, lagi berjuang dengan kesehatan mentalnya. Ini bukan lagi cerita tentang orang lain, ini cerita kita bersama. Dan itulah kenapa obrolan kita hari ini penting banget. Dari semua sumber yang Anda bagikan, kita akan merakit sebuah kotak P3K untuk pikiran. Kotak P3K, suka istilahnya. Isinya bukan perban atau obat merah ya, tapi 4 teknik yang sudah teruji secara ilmiah, super praktis, dan bisa Anda lakukan di mana saja, kapan saja, tanpa perlu alat apapun. Oke. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari cara mengatur napas kayak pasukan khusus, membumikan pikiran yang kalut, memuntahkan isi kepala ke kertas, sampai cara meretas sistem saraf kita secara langsung. Wah, ini kayaknya bakal jadi panduan praktis yang sangat berguna. Anggap saja ini sesi latihan untuk jadi lebih tenang dari dalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tapi katanya paling ampuh. Box breathing atau pernapasan kotak. Betul. Konsepnya kedengarannya simpel banget ya. Tarik napas hitungan keempat, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan, terus diulang. Kayak menggambar kotak dengan napas kita. Nah, itu dia. Tapi, apa iya sesederhana itu bisa bikin perbedaan besar? Pertanyaan bagus. Di balik kesederhanaan itu, ada mekanisme biologis yang luar biasa. Ini bukan sekedar ayo relax, tapi kita secara aktif mengambil alih kendali sistem di tubuh kita. Mengambil alih kendali? Iya. Saat kita memperlambat napas dengan pola teratur seperti itu, kita mengirim sinyal aman ke otak melalui sebuah kabel super penting yang namanya saraf vagus. Saraf inilah yang punya kuasa untuk memindahkan persneling tubuh kita. Tunggu, ini menarik. Bukannya sistem saraf otonom itu artinya bekerja otomatis? Kayak detak jantung atau pencernaan, kita kan nggak bisa ngontrolnya langsung. Tepat. Gimana mungkin kita bisa mengambil alih kendali hanya dengan nafas? Rasanya kayak mustahil. Nah, disitulah letak ajaibnya. Napas adalah satu-satunya fungsi otonom yang bisa kita kendalikan secara sadar. Ini tuh kayak sebuah backdoor atau jalan pintas buat masuk ke sistem. Oh, oke. Saat Anda secara sadar bikin napas Anda panjang dan teratur, Anda pada dasarnya bilang ke otak, "Hei, nggak ada bahaya di sini, nggak ada singa yang ngejar, kamu boleh tenang." Dan otak merespons. Dan otak pun merespons dengan memindahkan sistem dari mode gaspol atau fight or flight yang penuh adrenalin ke mode REM atau rest and digest, di mana tubuh bisa memperbaiki diri dan pikiran jadi jernih. Wow, jadi ini bukan cuma soal perasaan, tapi benar-benar Mengubah biologi tubuh kita saat itu juga. luar biasa. Tepat. Dan ini bukan teori. Teknik ini sudah teruji di kondisi paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Anda tahu Navy SEALs kan? Pasukan khusus Angkatan Laut AS? Oh, tentu. Box breathing ini menu wajib latihan mereka. Mereka memakainya untuk menjaga kepala tetap dingin dan membuat keputusan sepersekian detik yang menentukan hidup mati di tengah desingan peluru. Gila. Kalau teknik ini cukup ampuh untuk mereka, bayangkan betapa bergunanya untuk kita saat menghadapi presentasi penting atau ya kemacetan di jalan. Dari medan perang langsung ke jalanan ibu kota. Itu perbandingan yang luar biasa. Apakah ada contoh yang lebih dekat dengan kita di Indonesia? Tentu ada. Sebuah penelitian yang baru dilakukan di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Oh iya. Mereka menerapkan teknik ini pada pasien dengan penyakit paru-paru kronis yang seringkali kesulitan bernapas. Hasilnya, efektivitasnya mencapai 99% dalam membantu mereka menurunkan frekuensi napas dan merasa lebih tenang. Wow, 99%. Ini bukti nyata betapa kuatnya hubungan antara pola napas kita dengan fungsi dasar tubuh. Oke, jadi napas adalah cara kita meretas sistem dari dalam. Tapi jujur aja, kadang pikiran kita sudah begitu kacau sampai mengatur napas saja rasanya sulit. Rasanya kayak ada badai di kepala,
Ada nggak cara lain yang lebih membumi yang bisa langsung kita lakukan dengan apa yang ada di sekitar kita untuk menghentikan badai itu? Ada, dan Anda pakai kata yang tepat, membumi. Teknik kedua ini disebut teknik grounding 54321. Oke. Tujuannya persis seperti itu, menarik kesadaran kita kembali ke bumi. Ke saat ini, saat pikiran kita terbang ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh kekhawatiran. Caranya sangat konkret dan gampang diikuti, bahkan saat panik. Gimana caranya? Anda cukup berhenti sejenak, lalu secara sadar cari dan sebutkan dalam hati 5 benda yang bisa Anda lihat di sekitar Anda. Mungkin laptop, gelas, atau warna dinding. 5 benda, oke. 4 benda yang bisa Anda rasakan teksturnya. Mungkin kain baju Anda, permukaan meja yang dingin, atau hangatnya kursi. 4 sentuhan. 3 suara yang bisa Anda dengar. Mungkin suara AC, ketikan keyboard, atau suara dari luar jendela. 3 suara. 2 aroma yang bisa Anda cium. Mungkin aroma kopi atau parfum. Dan terakhir, 1 rasa yang bisa Anda kecap di mulut Anda. Ini seperti mindfulness tapi versi praktis dan anti gagal ya. Iya, bisa dibilang gitu. Nggak perlu duduk diem dan mencoba mengosongkan pikiran yang kadang malah bikin tambah stres. Cukup fokus ke panca indera. Itu cara yang sangat bagus untuk menggambarkannya. Bedanya, mindfulness formal seringkali minta kita mengamati pikiran tanpa penilaian yang bisa jadi sangat sulit saat kita lagi cemas. Betul. Nah, teknik grounding ini nggak minta Anda melawan pikiran, tapi memberi otak Anda sebuah tugas yang sangat jelas dan sensorik. Hitung 5 benda, sentuh 4 benda. Jauh lebih mudah dilakukan saat otak sedang korslet. Kita menginterupsi siklus pikiran cemas dengan data nyata dari lingkungan sekitar. Tepat. Dan sepertinya ini relevan sekali dengan tantangan anak muda sekarang yang sering merasa cemas karena media sosial. Sangat relevan. Ada studi menarik dari NDNTT yang menemukan bahwa teknik ini secara signifikan mengurangi FOMO atau Fear of Missing Out pada siswa SMA. FOMO, Fear of Missing Out. Betul. FOMO itu kan kecemasan yang muncul karena kita merasa orang lain punya kehidupan yang lebih seru, yang dipicu oleh apa yang kita lihat online. Teknik grounding ini bantu mereka kembali ke realitas mereka sendiri saat itu juga. Wah, penting sekali itu. Studi lain di Indonesia oleh Yonai Evi dan Prananingrum juga membuktikan teknik ini ampuh menurunkan skor kecemasan pada remaja. Jadi ini alat yang terbukti sangat berguna untuk generasi yang tumbuh di era digital. Baik, kita sudah punya rem untuk sistem saraf lewat napas dan jangkar untuk pikiran lewat panca indera. Teknik ketiga ini agak berbeda. Sepertinya kedengarannya kontraintuitif. Oh ya? Alih-alih menenangkan pikiran, kita justru diminta untuk mengosongkan isi kepala kita ke atas kertas. Namanya brain dump journaling. Tapi, bukannya kalau kita menuliskan semua kekhawatiran kita malah jadi makin fokus pada hal-hal negatif itu. Nah, itu adalah kekhawatiran yang sangat wajar. Tapi sains menunjukkan hasil yang sebaliknya. Coba bayangin working memory atau memori kerja di otak kita, itu seperti RAM di komputer. Oke. Ketika Anda buka terlalu banyak aplikasi atau browser tabs, pikiran tentang pekerjaan, tagihan, janji, kekhawatiran, kinerja komputer jadi lambat, lemot, dan gampang hang. Oke, saya sangat bisa membayangkan itu. Terjadi hampir setiap hari. Nah, brain dump journaling ini adalah proses menutup semua cap itu dengan cara memindahkannya ke tempat lain. Anda ambil kertas, lalu selama 10-20 menit, tuliskan semua. Tanpa sensor, tanpa diedit, tanpa peduli tata bahasa. Semuanya? Semuanya. Daftar tugas, ide acak, rasa marah, ketakutan konyol, semuanya. Anda bukan sedang menulis untuk dibaca orang lain. Anda sedang melakukan transfer data dari RAM otak Anda ke hard drive eksternal, yaitu kertas. Jadi ini bukan tentang menganalisis masalah, tapi sekedar memindahkannya keluar dari kepala. Tepat sekali. Penelitian yang dirintis oleh James Pennebaker menunjukkan bahwa tindakan menulis ekspresif ini secara signifikan meningkatkan kapasitas working memory. Oh, wow. Setelah beban kognitif itu pindah ke kertas, otak kita punya lebih banyak ruang untuk benar-benar berpikir, mencari solusi, dan menjadi kreatif. Ada satu studi yang hasilnya menurut saya luar biasa dan sangat praktis. Kelompok mahasiswa yang sangat cemas sebelum menghadapi ujian matematika yang sulit. Oke. Separuh dari mereka diminta duduk diam, sementara separuh lainnya diminta untuk menuliskan semua kekhawatiran mereka tentang ujian itu selama 10 menit. Hasilnya,
Gimana hasilnya? Kelompok yang melakukan brain dump ini nilainya meningkat signifikan, hampir 1 tingkat huruf penuh. Serius? Iya, hanya dengan menuliskan ketakutan mereka menjinakkan emosi yang tadinya bisa menyabotase performa mereka. Itu gila. Hanya 10 menit menulis bisa menaikkan nilai dari B menjadi A. Ini tips yang harusnya diajarkan di semua sekolah. Betul. Jadi semua teknik yang sudah kita bahas, napas, panca indera, dan menulis, semuanya ini seperti jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menenangkan sistem di dalam tubuh kita ya. Benar, semuanya bermuara pada bagaimana kita mengatur sistem saraf otonom kita. Tadi kita sudah bahas soal pedal gas dan pedal rem. Gas itu sistem simpatetik yang bikin kita siap tempur. Jantung berdebar, nafas cepat, otot tegang. Rem itu sistem parasimpatetik yang bikin kita rileks, bisa istirahat, dan mencerna makanan dengan baik. Oke. Stres kronis itu kondisi di mana kaki kita seolah-olah nempel terus di pedal gas, bahkan saat kita sedang tidak dikejar bahaya. Dan mesinnya jadi cepat panas dan rusak. Persis. Ada sebuah teori bernama teori polifagal dari Stephen Porges yang memberi kita peta yang lebih detail lagi tentang kondisi kita. Oke, gimana itu? Bayangkan saja ada 3 zona di mana kita bisa berada. Zona hijau itu saat kita merasa aman dan terhubung, kayak saat sedang santai ngobrol dengan teman. Ini kondisi ventral vagal. Zona hijau, aman. Lalu, ada zona kuning, yaitu saat kita merasa terancam atau cemas. Misalnya saat hampir keserempet motor, tubuh langsung siaga, masuk ke mode mobilisasi atau simpatetik. Oke, aman dan siaga. Lalu zona ketiga? Zona ketiga adalah zona merah atau dorsal vagal. Ini adalah respons paling tua dari sistem saraf kita. Ketika stres sudah terlalu berat dan terlalu lama, dan kita merasa nggak bisa melawan atau lari, tubuh bisa masuk ke mode mati rasa atau shutdown. Shutdown. Kita merasa kosong, nggak punya energi, menarik diri dari lingkungan sosial. Mengenali kita sedang di zona mana adalah langkah pertama untuk bisa kembali ke zona hijau yang aman. Berarti ketiga teknik tadi adalah cara untuk membawa kita kembali ke zona hijau. Nah, selain itu, adakah seretasan biologis atau cara cepat lain untuk langsung menginjak pedal rem itu yang bisa dilakukan dalam hitungan detik? Ada beberapa yang sangat ampuh. Pertama, dan ini variasi dari teknik napas tadi, adalah menghembuskan napas lebih panjang dari saat menarik napas. Oh, oke. Misalnya, tarik napas 4 detik, hembuskan perlahan selama 8 detik. Hembusan napas yang panjang adalah sinyal paling kuat bagi saraf vagus untuk mengaktifkan respons rem. Oke, tarik 4, buang 8. Mudah diingat. Apalagi? Kedua, sesuatu yang disebut refleks menyelam mamalia. Ini kedengarannya dramatis, tapi caranya sederhana. Iya. Cukup celupkan wajah Anda ke dalam baskom berisi air dingin selama 15-30 detik atau usapkan es batu di sekitar pelipis dan leher. Ini secara instan memicu respons fisiologis yang memperlambat detak jantung. Wah, ini bisa dicoba di wastafel kantor kalau lagi stres berat. Betul. Benar-benar kayak tombol reset darurat. Yang lain? Ada lagi? Ketiga, bersenandung, menyanyi, atau berkumur. Getaran di area tenggorokan dan pita suara secara langsung menstimulasi saraf vagus yang letaknya persis di situ. Ah, masuk akal. Ini mungkin salah satu alasan kenapa kita merasa lebih baik setelah menyanyikan lagu favorit kita. Terakhir, aktivitas yang memberi tekanan pada tubuh, seperti melakukan wall push-up atau sekadar berjalan tanpa alas kaki di rumput. Ini mengirim sinyal keamanan ke otak melalui reseptor di otot dan sendi kita. Luar biasa. Jadi kita punya begitu banyak pilihan. Kalau begitu, mari kita coba rangkai semua ini menjadi satu protokol yang bisa langsung dicoba oleh pendengar kita. Semacam resep langkah demi langkah saat merasa kewalahan. Ide bagus. Anggap ini sebagai rutinitas pertolongan pertama. Oke. Pertama, saat Anda merasa panik atau cemas, mulai dengan box breathing selama 3-5 menit. Ini untuk menstabilkan sistem Anda dari dalam. Langkah 1, napas. Kedua, setelah napas sedikit lebih teratur, lanjutkan dengan grounding 5-4-3-2-1. Ini untuk menarik kesadaran Anda dari pikiran yang berputar-putar kembali ke dunia nyata di sekitar Anda. Langkah 2, panca indera. Ketiga, setelah sedikit lebih tenang, cari tempat duduk dan lakukan brain dump journaling selama 10-20 menit. Keluarkan semua sampah pikiran ke kertas agar kepala terasa lebih lega. Langkah 3,
Tulis. Dan terakhir, untuk mengunci perasaan tenang itu, tutup dengan salah satu aktivasi parasimpatetik cepat. Pilih saja, mau menghembuskan napas panjang beberapa kali, membasuh muka dengan air dingin, atau bersenandung lagu favorit Anda. Protokol yang sangat jelas dan bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit. Betul. Dan ada dua hal penting yang perlu diingat. Pertama, yang penting itu rutin, bukan lama. Melakukan ini 5 menit setiap hari jauh lebih berdampak daripada 1 jam, tapi hanya sekali seminggu. Konsistensi. Tepat. Kedua, semua teknik ini adalah alat bantu mandiri yang luar biasa, tapi bukan pengganti bantuan profesional. Kalau beban yang Anda rasakan sudah sangat berat dan mengganggu fungsi sehari-hari, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater. Dan poin itu krusial sekali, terutama dalam konteks kita di Indonesia. Sangat. Di negara kita, di mana kadang masih ada stigma untuk bicara soal kesehatan mental, dan menurut data hanya sebagian kecil yang mendapat penanganan profesional, memiliki alat-alat seperti ini di saku kita menjadi sangat memberdayakan. Menjadi garis pertahanan pertama ya? Betul. Ini adalah garis pertahanan pertama. Ini adalah cara kita merawat diri sendiri dengan bekal ilmu pengetahuan yang bisa diakses oleh siapa saja. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Hari ini, kita sudah membahas berbagai cara untuk menenangkan badai di dalam diri kita. Kita belajar cara menjadi lebih damai dengan diri sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana ketenangan internal yang kita bangun ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dan berdiskusi dengan orang lain? Mungkinkah dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang, kita tidak hanya menjadi lebih baik untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi pendengar yang lebih sabar, teman diskusi yang lebih empatik, dan bahkan bisa membangun jembatan pemahaman di tengah perbedaan pendapat yang paling tajam sekalipun?